Baik, sensei lanjutkan menyebutkan keadaan atau kata sifat ya. Di sini diberi tulisannya lagi dalam bahasa Indonesia karena supaya tidak ambigu ya. Jadi di sini digambarkannya ini ramai. Ramai itu apa bahasa Jepangnya? Kemudian ini kota besar, megah gitu ya. Kemudian ini kota tua, banyak bangunan kuno. Ini sepi. Ini kecil, mungkin terpencil gitu ya. Yang ini kota baru, jadi banyak fasilitas-fasilitas yang modern gitu ya. Nah, apa bahasa Jepangnya? Silahkan didengarkan ya. Kite kudasai. 1、にぎやかな、にぎやかな街です。 Ya, jadi ramai itu bahasa Jepangnya nigiaka sebetulnya ya, nigiaka. Karena digabung menyebutkan pola kalimat kota yang ramai tadi ya. Jadinya dikasih na keluar nanya ya. Nigiaka na machi desu. Nah, saya sudah jelaskan di pembelajaran sebelumnya kalau kata sifat bahasa Jepang itu ada dua jenis ya. Na adjektif ya, kata sifat berakhiran na atau menggunakan kata penghubung na, dan kata sifat yang tidak menggunakan kata penghubung na. Nah, di sini muncul ketika digabung dengan kata benda di setelahnya ya, kota yang ramai. Jadinya nigiyaka na machi desu. Machinya kota. Ramainya di depan ya, nigiyaka na machi desu. Bagaimana jika kota besar? Ya, berbeda lagi ya. Oki. Oki desu. Jadi kalau kota besar tidak dikasih na ya, hati-hati karena ini tergolong kata sifat yang tidak memiliki kata penghubung na. Jadi langsung saja oki machi desu. Oki machi desu, kota besar. Hai, coba kita lihat yang nomor 3. 3、古い、古い街です。 Baik, nah di sini bisa terlihat jelas ya. Jadi ini sama saja dengan ini, tergolong kata sifat tidak berkata penghubung na ya. Jadinya furui itu tua atau kuno. Jadi kota tua atau kota lama bisa ya. Kota kuno itu furui machi desu langsung tanpa na. Hati-hati ya. Furui machi desu. Kemudian sepi itu shizuka. Nah, ini tergolong na adjektif ya. Nah, jadi kalau kota yang sepi berarti shizuka na machi desu. Kalau kecil itu chisai. Nah, ini juga masuk golongan tidak berkata penghubung na, jadinya chisai langsung machi desu ya. Chisai machi desu. Kemudian baru itu atarashi. Ini juga langsung digabung atarashi machi desu. Ya, silahkan dipelajari ya sampai paham ya. Jadi kapan pakai na, kapan tidak pakai na ya. Ini dihafalkan saja. Baik. Nah, ini ya, pertanyaannya adalah seperti ini. Donna machi desu ka? Jadi jika ada pertanyaan donna machi desu ka, itu berarti jawabannya kata sifat atau keadaan ya. Donna machi itu adalah kota yang seperti apa atau kota yang bagaimana. Nah, cara menjawabnya titik-titik machi desu. Misalnya kota yang ramai, nigiyaka na machi desu. Bisa ya. Kota yang kecil, chisai machi desu. Hai. Saya rasa cukup jelas ya. Kita lanjut. Seperti apa kota yang kamu tinggal saat ini? Mari berbicara dengan temanmu. Nah, selanjutnya adalah kegiatan hanashimasho, ini bacanya ya, kanji. Hanashimasho di sini adalah percakapan atau tanya jawab mengenai keadaan kota ya, dan berikut dengan fasilitasnya ya, fasilitas umum. Seperti biasa didengarkan dulu lalu kita bahas terjemahannya bersama-sama. りなさんの町はどんな町ですか？大きい町です。町に何がありますか？郵便局やモールがあります。そうですか。 Ya, jadi percakapan berikut ini digabung ya, pola kalimat yang sudah diajarkan di depan. Apa saja mengenai keadaan ya, kata sifat berikut dengan menyebutkan fasilitas-fasilitas umumnya. Baik, perhatikan kalimat yang pertama. Rina-san no machi wa donna machi desu ka? Ya, jadi ini karena Rina ya. Rina, di kotamu itu kota yang seperti apa ya? Kotamu itu yang Rina-san no machi wa donna machi desu ka?
Kotamu, Rina, itu kota yang seperti apa? Bisa dijelaskan ya, bisa digambarkan. Nah, kemudian dijawab Rina, Okimachi desu. Ya, berarti tergolong apa? Kota besar ya. Terus kemudian pertanyaan kedua berbeda ya. Machi ni nani ga arimasu ka? Ini sudah beda lagi. Nani itu apa ya? Arimasu itu ada. Nah, di kotamu itu ada apa saja? Yang dimaksud di sini adalah fasilitas umum ya. Jadi jawabannya Yubinkyoku ya moru ga arimasu ya. Nah, di sini yang disebutkan hanya dua. Nah, kenapa kok tidak pakai to, Sensei? Karena sebelumnya yang diajarkan to. Nah, jadi to dan ya itu sebetulnya maknanya sama ya, dan. Nah, tapi penggunaannya sedikit berbeda. Nah, tolong diperhatikan ya. Jadi kalau to itu bisa lebih dari dua ya. Misalnya to itu boleh ya. Tapi kalau ya itu biasanya hanya diwakili. Jadi sekian banyak itu hanya dua saja perwakilannya ya. Di antaranya, jadi bisa dimaknakan itu di antaranya Yubinkyoku dan mall gitu ya. Ada Yubinkyoku dan mall, kantor pos dan mall. Di luar itu juga banyak, tapi yang saya sebutkan hanya dua. Jadi pakainya ya, bukan pakai to. Jelas ya bedanya. Kemudian ini seperti biasa, so desu ka? Konfirmasi, oh begitu. Jelas ya. Hai, baik, berikut proyeknya, tugasnya ada dua ya. Yang pertama kalian saya minta membuat denah kota tempat tinggal kalian, karena kita di Semarang itu banyak ya. Ambil daerah tertentu, jadi tidak Semarang keseluruhan, itu terlalu luas ya. Jadi misalnya yang di Ngalian, kamu gambar jalan di Ngalian, ada apa saja itu diceritakan. Atau kalau kebanyakan di Ngalian nanti sama semua ya. Jadi kalian pilih beberapa tempat, misalnya kota lama, kalian ingat-ingat di situ ada apa saja. Bisa kalian cari di internet kok, denah kota, denah Ngalian, Semarang, itu nanti keluar ya, banyak pilihannya. Atau kalian gambar sendiri lebih bagus ya, secara berkelompok. Tapi ini saya minta individu saja ya, karena PJJ. Nah, gambar peta tempat tinggal kalian, tapi saya minta bukan tempat tinggal ya, karena nanti cenderung sama. Ambil saja beberapa sisi. Misalnya di Tugu Muda ya, atau di Simpang 5, spot-spot gitu ya. Di Kota Lama boleh ya. Setelah dibuat petanya, presentasikan. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh kecilnya. Bisa digambar di karton ya, atau kalian buat PPT-nya, kemudian buat video presentasi ya. Kali ini berupa video ya, seperti biasa. Satu aja videonya ya. Maksudnya tidak semua bab ada bikin video ya. Nah, di sini contoh presentasinya, silahkan disimak, didengarkan dulu ya Nana ya. Apa saja yang dipresentasikan. Sebentar. 私たちの町について発表します。私たちの町は大きい町です。病院や駅があります。病院はここです。駅はここです。これで終わります。 Nah, cukup menarik ya anak-anak ya. Jadi kalimat yang disebutkan adalah yang sudah dipelajari semua. Silahkan disimak. Watashi tachi no machi ni suite happyou shimasu. Karena ini kelompok ya, nanti kalian tidak pakai tachi tapi langsung watashi. Artinya machi kota. Watashi tachi kami ya. Ni suite itu tentang ya. Happyou shimasu presentasi ya. Jadi ini artinya kami akan mempresentasikan tentang kota kami. Ya, berikutnya sebutkan kotanya. Ini mungkin sama, nggak apa-apa ya, semua siswa sama. Watashi tachi no machi wa okimachi desu. Ya, bisa disebutkan watashi tachi no machi wa Sumarang desu, bisa ya. Jadi kota saya adalah Semarang. Terus ditambahkan ini boleh. Kota saya itu tergolong kota yang besar, okimachi desu. Fasilitasnya sebutkan beberapa sesuai yang ada di denahnya ini ya. Byoin ya eki ga arimasu ya. Jadi ada rumah sakit dan stasiun. Kemudian ditunjukkan dalam videonya nanti ya. Byoin wa koko desu. Koko itu di sini ya. Jadi byoin wa rumah sakitnya di sini misalnya gitu ya. Kalian tunjukkan. Eki wa koko desu. Stasiunnya di sini gitu misalnya ya, ditunjukkan. Kemudian ditutup kore de owarimasu ya. Selesai.